Kemudian tema selanjutnya, memiliki banyak ilmu. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, kun katsiral ilmi, aku pun berwasiat agar kamu memiliki banyak ilmu. Aku berkata, termasuk keharusan bagi seorang murid untuk banyak mencari ilmu tentang penyakit-penyakit batin. Ini mencari ilmu tentang penyakit batin. Ini kalau kita batin artinya kesurupan di Indonesia, atau gangguan yang nggak jelas, mistis-mistis gitu. Ini bukan, ini masalahnya penyakit hati. Penyakit hati artinya mencari ilmu untuk membersihkan hati, agar dengan ilmu tersebut ia terjaga dari penyakit yang bisa mencegahnya untuk sampai pada tingkatan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab penyakit yang bersifat rohani atau batin tidak berbeda dengan penyakit jasmani dalam pencegahannya. Jadi kalau dalam penyakit jasmani itu sudah ada spesialisasinya masing-masing, demikian juga penyakit hati. Itu ada spesialisnya masing-masing. Ada spesialisnya masing-masing. Maka konsultasikan kepada orang yang mengerti agar hati kita ini bersih. Agar hati kita ini bersih. Jangan dikira ketika menyampaikan seperti ini saya sudah bersih, jangan. Saya juga masih belajar untuk membersihkan hati. Kita semuanya manusia. Ada tidak di antara kita di sini yang pernah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bawa satu bejana isinya air zam-zam, hatinya dibelah kemudian dicuci dengan air zam-zam. Oh, ini bagian dari setan, ini saya bersihkan dulu ya. Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang pernah dibersihkan seperti Nabi Muhammad dibersihkan, maka kita semuanya sama. Kita butuh ilmu untuk membersihkan hati. Dan ujian paling sulit adalah bagi penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu, dia merasa memiliki ilmu. Itu paling sulit. Maka di sini kalau dipilih, milih di mana? Milih duduk di sini atau duduk di sana? Saya pilih duduk di sana. Karena nggak enak duduk di sini. Tidak enak untuk duduk di sini. Karena apa? Karena merasa memiliki ilmu itu sulit. Sebab penyakit yang bersifat rohani tidak berbeda dengan penyakit jasmani dalam pencegahannya. Sebagaimana banyaknya macam dan jenis penyakit jasmani, ada yang bersifat nyata dan mudah dideteksi oleh ahli medis pemula. Jadi dokter umum kadang bisa mendeteksi. Nah, ibu saya sakit jantung, katup jantung. Kemudian akhir-akhir ini, tahun inilah, itu kan cuaca tidak bagus, sehingga kemudian banyak batuk, 1 bulan batuk tidak sembuh. Berobat ke dokter umum. Ternyata obat yang dari dokter umum itu berpengaruh ke jantungnya untuk mengobati batuknya. Jadi batuknya nggak sembuh-sembuh karena jantungnya nggak kuat nekan, gitu kan? Dan jantungnya malah tambah bengkak. Ini kesalahannya apa? Kesalahannya di dokter umum karena dia tidak tahu penyakit kronis yang dibawa oleh ibu saya. Ibu saya. Ini penyakit medis. Ini penyakit lahir. Bagaimana dengan penyakit batin? Penyakit hati. Kita ngasih obat tapi obatnya nggak cocok. Tidak cocok. Akan semakin menjadi penyakit itu. Kalau yang medis tadi paling ujung-ujungnya komplikasi, kemudian meninggal. Tapi kalau hati tidak diobati, balasannya apa? Balasannya itu nanti hatinya nggak bersih, nggak lillahi ta'ala, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya amal ibadahnya sia-sia, di akhirat masuk surga atau neraka? Neraka. Pilihannya neraka atau surga? Terus kita tidak mengobati hati kita bagaimana? Kita tidak mengobati hati kita bagaimana?
Di awal-awal, ini bapak-bapak di sini semuanya tahu. Di awal-awal ketika saya datang ke sini, baru pulang dari Mesir, itu saya jarang baca juz amma, baca surat yang panjang-panjang. Agar apa? Agar oh ini alumni Mesir ini, hafalannya banyak. Setelah itu merasa kok kadang tiba-tiba lupa, hilang ketika imam. Hilang. Yang ingat cuma kul huwallah. Kul yang terakhir itu yang mudah-mudah itu. Oh ternyata ada yang salah di hati saya. Saya berubah, saya balik, saya sekarang baca juz amma. Sehari 2 hari berjalan, di rumah itu protes. Kadang ibu mertua, kadang istri, kadang anak. Istri kadang bilang, Buya kok bacanya juz amma terus sih sekarang? Masa bacaannya itu saja? Ya hati ini yang ngomong kekasih kan. Ini orang yang dicinta yang ngomong. Artinya mempengaruhi kita. Akhirnya berubah lagi, balik lagi ke depan. Pertanyaannya, perubahan ini karena Allah atau karena bisikan tadi? Karena bisikan tadi atau karena Allah? Nah itu berubah terus seperti itu sampai kita nyampe kepada titik kita mau baca apa saja nggak mikir. Kadang baca ini, kadang baca itu, kadang baca nggak mikir sudah, mau komentar. Sehingga kemudian terkadang juga tetap diganggu, tetap ada gangguan seperti itu. Itu di dalam sholat. Bagaimana di luar sholat? Maka cara membersihkan hati ini bagaimana? Itu ada ilmunya. Itu ada ilmunya dan ada spesialisnya. Maka di dalam agama ini ada 3 bagian agama yang tidak boleh lepas salah satunya. Pertama, akidah. Akidah itu keyakinan. Bagi kita yang awam ini cukuplah rukun iman. Yang kedua adalah syariat. Syariat ini cukuplah bagi kita yang awam ini rukun Islam. Yang ketiga ini akhlak. Akhlak ini biasanya dibahas dengan tasawuf atau dibahas dengan tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa ini bagaimana? Agar yang pertama, yang kedua, yang pertama itu la ilaha illallah. Agar yang pertama ini, keakidah ini meresap di dalam hati sehingga kemudian melakukan syariat itu murni dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak. Itu akhlak. Jadi akhlak di sini bukan akhlak kita berinteraksi begini, bukan. Tapi akhlak kepada Allah sehingga kemudian ketika berinteraksi dengan makhluk Allah, kita melihat penciptanya bukan makhluknya. Ini ilmu tentang membersihkan hati. Ada yang mudah dideteksi, dokter umum juga bisa mengobati. Tapi ada yang sudah kronis, butuh spesialis. Terkadang spesialis ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok di Indonesia orang-orang soleh itu. Kadang kita ketemu, belum ngomong masalah kita sudah dijawab. Banyak orang-orang seperti itu, apalagi kalau mendekati pemilu seperti ini banyak yang nyari. Nah itu banyak orang-orang soleh seperti itu. Sebenarnya ketika bertemu dengan orang soleh seperti itu, Allah itu sebenarnya ingin ngasih tahu, ini rahasiamu tak bocorkan ke satu orang, kamu sudah bingung, menganggap orang itu hebat. Kenapa kok kamu takut kepada orang yang aku beri bocoran, tidak takut kepada yang memberikan bocoran? Dia dapat bocoran dari mana? Dari Allah. Kok kita takut kepada yang dapat bocoran? Tidak takut kepada yang membocorkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang sulit penyembuhannya kecuali oleh orang yang sudah mahir dalam ilmu kedokteran. Jadi ada yang sulit disembuhkan. Dan hal-hal seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan majelis ilmu, tidak bisa. Tapi dalam kehidupan langsung
dalam kehidupan langsung. Bukankah Rasulullah itu hadis-hadisnya dicatat ketika apa? Ketika ada kejadian kan? Apa Rasulullah ngajar itu duduk seperti ini terus? Tidak, dalam kehidupan. Rasulullah juga datang ke kebun, ngikut nanam. Rasulullah juga ke pasar, Rasulullah juga berdagang, Rasulullah juga takziah, Rasulullah juga mendoakan orang, Rasulullah juga berperang. Semuanya itu hidup, itu pendidikan bagi Rasulullah. Maka kita kalau menganggap ilmu itu teori yang tertulis atau hanya ada di majelis ilmu, tidak ada di dalam kehidupan, itu salah. Sebenarnya ada di dalam kehidupan, tapi dituntun oleh ilmu yang diajarkan di dalam majelis atau di dalam kehidupan itu. Bisa tidak S1 nulis skripsi tanpa ada pembimbingnya? Tidak bisa, pasti ada pembimbingnya. Kalau untuk dapat ijazah saja kita butuh pembimbing, lah untuk masuk surga kita nggak butuh pembimbing. Langsung pakai Al-Quran, hadis gitu? Bisa? Tidak bisa, mustahil itu. Mustahil. Bisa kita bawa Al-Quran dengan terjemahannya, saya mau masuk surga? Tidak bisa. Butuh ada yang menjelaskan Al-Quran itu. Yang menjelaskan pertama kali Rasulullah. Turun 23 tahun. Lah kita sejarah yang 23 tahun belum pernah baca. Terus bagaimana bisa menafsirkan Al-Quran? Kan Rasulullah menjelaskannya 23 tahun itu. Nah sekarang 23 tahun usianya Rasulullah, ketika Al-Quran itu diturunkan, Allah mengatakan Al-Quran dan hadis itu yang akan menuntun. Itu wasiatnya Rasulullah, itu peninggalannya Rasulullah. Akan menuntun kehidupan di dunia ini sampai kiamat datang. Coba 23 tahun akan menuntun sampai kiamat. Bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran, memahami hadis tanpa memahami kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah lengkap kehidupan Rasulullah. Makanya buku yang dikaji oleh Ustadz Hilmi di sini itu bagus sekali tentang sejarah Rasulullah. Karena membagi dan memetakan kehidupan Rasulullah, tinggal kita cocok di kehidupan yang mana? Kita cocok dengan bagian yang mana ini? Itu sudah buku yang paling mudah difahami dan sekarang sudah banyak terjemahannya. Dan terlebih Rasulullah juga berhadapan dengan kaum munafik. Selain kafir, musyrik, itu musuh-musuh Rasulullah juga. Tapi juga ada orang munafik di dalam tubuh umat Islam ketika itu. Nah sekarang kita ada tidak kemunafikan di hati kita? Ada tidak kesyirikan di dalam hati kita? Bagaimana membersihkannya? Begitu juga penyakit rohani memiliki banyak macam dan jenisnya bahkan lebih banyak dari penyakit jasmani, hingga tidak bisa diatasi dengan keilmuan yang sedikit, tetapi harus menyelami ilmu tarekat atau ilmu tasawuf, ilmu akhlak secara mendalam, serta mengkaji dan menekuni kesungguhan para ulama salaf dalam menjaga jiwa mereka dari penyakit rohani. Bagaimana terapi pengobatan mereka terhadap penyakit tersebut yang ada kalanya samar dan sulit diketahui, sehingga hati mereka tersinali oleh cahaya ilahi. Al-Imam Abul Hasan Asyadzili itu beliau sudah alim dalam ilmu akidah, ilmu syariat sudah selesai. Tapi ketika berguru kepada Imam Abdus Salam bin Mashish, itu beliau diminta ketika ingin menanyakan sesuatu, keluar anak kecil dari rumah beliau, kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang belum diucapkan. Setelah itu apa? Setelah itu Imam Abdus Salam bin Mashish keluar dan menemui Imam Syadzili. Bagaimana Abul Hasan Asyadzili? Anak kecil saja bisa jawabkan pertanyaanmu? Itu artinya apa? Artinya ingin mengatakan jangan sombong dengan ilmu yang pernah kamu pelajari. Terkadang Allah itu memberikan ilmu tanpa sebab kepada seseorang yang menurut kamu orang itu rendah, menurut kamu orang itu tidak mengerti.
Itu cara para ulama untuk membersihkan hati. Bagaimana dengan kita? Dengan kita yang masih banyak kealfaan ini dan juga ilmu pun tidak seberapa, sehingga kemudian kita bertengkar terkait hal-hal yang tidak perlu kita tengkarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu bagi kita untuk dapat menjernihkan hati kita, sehingga kita dapat bersatu dalam kecintaan menghamba juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.